Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan. NIM 18042080. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan organisasi, yang mana kali ini saya akan membahas mengenai model atau teknik intervensi dalam pengembangan organisasi. Terdapat 3 poin besar yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, pendekatan dasar intervensi. Terdapat 3 pendekatan dasar dalam intervensi. Yang pertama, intervensi struktural. Yang kedua, intervensi teknikal. Yang ketiga, intervensi keperilakuan. Intervensi struktural. Suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan PO menggunakan strategi perubahan struktural. Biasanya terdapat 3 hasil yang diharapkan akan dipetik, yaitu restrukturisasi atau kadang dikenal dengan istilah reorganisasi, sistem imbalan yang baru, dan perubahan pada kultur organisasi. Untuk memperoleh ketiga jenis manfaat tersebut, terdapat 3 alasan mengapa manajemen mau mengubah struktur organisasi yang dipimpinnya. Alasan pertama adalah bersifat ekonomi. Dalam arti bahwa jika struktur organisasi makin datar, rentang kendali makin melebar, ini berarti bahwa jumlah bawahan yang dapat diawasi oleh seorang atasan makin banyak, yang pada gilirannya mengurangi beban biaya administrasi yang harus dikeluarkan, karena jumlah manajer yang harus digaji semakin berkurang. Alasan kedua adalah mengurangi tingkat hierarki kewenangan dalam organisasi. Proses komunikasi pada umumnya berjalan lebih lancar. Alasan ketiga adalah dengan rentang kendali yang melebar, biasanya kelompok-kelompok kerja memiliki otonomi yang lebih besar, karena tidak mungkin lagi seorang manajer secara langsung mengendalikan semua bawahannya. Dalam melakukan intervensi yang sifatnya struktural, biasanya tercipta organisasi yang tidak birokratik, karena organisasi dituntut mampu memberikan respon yang tepat dan segera terhadap berbagai perubahan, disertai berbagai tuntutan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi tersebut. Struktur yang birokratik dipandang perlu dalam rangka meningkatkan efisiensi, karena memang setiap perubahan membawa konsekuensi timbulnya biaya yang harus dipikul. Intervensi teknikal. Bentuk intervensi ini dikenal pula dengan istilah intervensi tugas teknologi. Intervensi ini menekankan perubahan pada tugas-tugas nyata yang diselenggarakan oleh para anggota organisasi, dan proses teknologikal serta sarana yang mereka gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan oleh manajemen kepada mereka. Praktek PO yang dilakukan oleh banyak organisasi membuktikan bahwa 3 hal yang menjadi sorotan perhatian dalam menggunakan intervensi ini adalah rancang bangun ulang pekerjaan, sistem sosio-teknikal, dan program peningkatan mutu hidup kekaryaan. Dan intervensi ini terbagi 3. Yang pertama, rencana bangun ulang pekerjaan. Yang kedua, sistem sosio-teknikal. Yang ketiga, peningkatan mutu hidup kekaryaan. Rancang bangun ulang pekerjaan. Rancang bangun ulang pekerjaan ada bersamanya dengan intervensi struktural. Upaya perubahan ditunjukkan pada tingkat organisasi, sedangkan dalam rancang bangun ulang pekerjaan, perubahan diupayakan terjadi pada tingkat pekerja, dengan berbagai bentuk perubahan seperti alih tugas, alih wilayah, perluasan pekerjaan, perkayaan kekaryaan, dan tim kerja yang otonom. Salah satu pertimbangan yang melakukan perubahan pada tingkat ini, karena dengan demikiannya, penggunaan dapat dilakukan lebih meluas dan dapat diterapkan baik oleh para manajer tingkat penyelia maupun manajer senior. Sistem sosio-teknologikal. Para praktisi sependapat bahwa rancang bangun pekerjaan harus mampu mengoptimalkan pemenuhan tuntutan sosial dan teknikal dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Artinya, penyelesaian setiap pekerjaan menuntut adanya suatu sistem yang merupakan gabungan antara pertimbangan sosial dan teknikal. Dari sisi teknikalnya, yang harus dipertimbangkan antara lain adalah alat, teknik, prosedur, keterampilan, pengetahuan, dan prasarana yang digunakan oleh para karyawan menyelesaikan tugas pekerjaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem sosial adalah manusia yang bekerja dalam organisasi dan interrelasi antar mereka,
Para praktisi menggunakan sistem sosioteknikal dalam mewujudkan perubahan. Biasanya menekankan pada sistem setiap rancang bangun pekerjaan yang berhasil harus selalu memperhitungkan kedua hal tersebut. Peningkatan mutu hidup kekaryaan. Yang dimaksud dengan peningkatan mutu kekaryaan adalah suatu proses melalui mana organisasi bersikap tanggap terhadap kebutuhan para karyawannya, melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan mereka terlibat penuh dalam mengambil keputusan tentang hidup mereka di tempat kerjanya. Dalam teori motivasi ditekankan bahwa kebutuhan manusia yang harus dipuaskan tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi, dan tetapi juga menyangkut kebutuhan sosial, praktis, aktualisasi diri, otonomi, dan dorongan penumbuhan motivasi yang bersifat intrinsik. Intervensi keperilakuan. Perilaku seseorang merupakan fungsi dan konsekuensi perilaku tersebut. Misalnya di masa lalu banyak organisasi yang memberikan imbalan kepada pekerja di bidang produksi semata-mata berdasarkan jumlah jam pekerja tersebut, bertugas tanpa dikaitkan dengan tingkat produktivitasnya. Para pegawai tetap, termasuk para manajer, menerima imbalan setiap bulan yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan hasil pekerjaannya. Sekarang praktik demikian semakin ditinggalkan, dan yang terjadi adalah melaksanakan program imbalan yang mengaitkan jumlah imbalan yang diterima oleh seseorang yang dengan kinerjanya. Relevan pula untuk memperhatikan bahwa berbagai bentuk perangsang atau insentif di luar gaji pokok dan tunjangan, misalnya bonus dihitung bukan lagi atas kinerja individu, akan tetapi karena kinerja dan produktivitas kelompok. Poin besar yang kedua, intervensi struktural. Metode intervensi ini berfokus pada perubahan struktur dan desain organisasi, sehingga lebih cenderung pada aspek infrastruktur organisasi. Metode perubahan ini menghasilkan peningkatan perhatian dalam pengembangan organisasi, terutama dalam penerangan masalah, saat ini tentang produktivitas dan efektivitas organisasi. Hal ini termasuk dalam peningkatan kualitas kehidupan kerja serta metode untuk merancang organisasi, kelompok, dan pekerjaan. Menurut Cummings dan Worley, pendekatan struktur berfokus pada peningkatan teknologi organisasi, misalnya metode tugas dan desain pekerjaan, dan struktur misalnya pembagian kerja dan hierarki. Poin besar yang ketiga, intervensi kultural. Pengembangan hubungan, interaksi, interdependensi, dan interaksi antar kelompok merupakan bagian strategik dari kegiatan PO, dengan berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi yang lebih besar dan kompleks mau tidak mau harus dikelola dengan pendekatan kesisteman. Kedua, bagaimanapun tangguhnya satu kesatuan kerja, tidak ada suatu tugas yang dapat diselesaikan hanya oleh satu satuan kerja yang bersangkutan, tanpa kerjasama dan dibantu oleh satuan-satuan kerja yang lain. Ketiga, meskipun berbagai satuan kerja menyadari dan mengakui bahwa mereka merupakan komponen suatu organisasi, di dalam mereka sendiri berkembang tujuan sasaran norma dan kultur, sistem nilai dan ciri-ciri sendiri. Keempat, prinsip yang mendasari hubungan interaksi, interdependensi, dan interrelasi tersebut ialah sinergi dan simbolis, karena terciptanya berbagai kelompok dalam organisasi, antara lain karena strategi, struktur, beban tugas, tuntutan spesialis, dan jenis produk yang dihasilkan, baik berupa barang atau jasa. Kelima, fragmentasi tidak boleh terjadi karena dapat menyebabkan salah pengertian, tingkat koordinasi rendah, dan menimbulkan konflik antar kelompok. Demi keefektifan intervensi PO dalam bentuk pengembangan kelompok, berbagai topik yang penting untuk diperhatikan antara lain kolaborasi dan konflik, masalah operasional antar kelompok, kerjasama atau persaingan, penanganan konflik, dan teknik-teknik intervensi PO. Berikut referensi yang saya kutip. Sekian pembahasan saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.